Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didin. Ya, gimana kabarnya Pak Dondi? Baik, Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga, Pak Didin? Baik, alhamdulillah ya, semuanya kita sama-sama sehat. Ya, sebelum Alhamdulillah. Bapak melaksanakan coaching hari ini, saya akan bertanya beberapa pertanyaan ini sama Pak Dondi ya. Baik, Pak. Ya, pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baik, Pak Doni, untuk kegiatan coaching ini, saya akan menilai kegiatan coaching Pak Dondi dengan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot atau belum kepada coaching, dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi coachnya. Nah, jangan lupa dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi coaching apakah yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini adalah presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Baik. Pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang mau diobservasi? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Untuk proses coaching kali ini, saya ingin coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk menemukan solusi. Oke, sekian dulu ya, saya sudah menangkap ya. Pada kegiatan praobservasinya, silakan lanjut dengan kegiatan coachingnya ya Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini, Pak Andi? Untuk kabar alhamdulillah baik, Pak Andi. Bagaimana sebaliknya, Pak? Kabar Pak Andi? Baik. Kita mulai saja ya, Pak, untuk kegiatan coaching hari ini. Kira-kira permasalahan apa ya yang akan disampaikan untuk kegiatan coaching kali ini? Ya Pak, ini saya sedang menghadapi masalah di kelas barangkali Pak. Jadi saya menyampaikan tentang masalah kedisiplinan anak-anak nih Pak, yang semakin hari memang menurut saya semakin parah. Gitu. Jadi banyak siswa yang sering terlambat masuk kelas di pagi hari, kemudian ditambah lagi masalah anak yang sepertinya jenuh belajar di kelas gitu, sehingga mereka memilih untuk ke kantin kemana gitu sebagai pelariannya, sehingga perkembangan belajarnya pun ya menurut saya terhambat gitu Pak, seperti itu Pak. Gitu ya, Pak. Tentang kedisiplinan di kelas ya, Pak. Kira-kira Ya, ukuran keberhasilan dari coaching kali ini apa ya, Pak? saya harap sih setelah coaching kali ini saya bisa mengubah kedisiplinan anak barangkali yang suka terlambat masuk kelas di pagi hari gitu kan. Terus saya juga bisa mengusir rasa kebosanan atau kejenuhan mereka di kelas, sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik Pak, barangkali. Oh, begitu ya, Pak. Baik. Kira-kira kesempatan apa yang Bapak miliki? Mungkin untuk kalau berbicara kesempatan, saya paling bisa mengarahkan mereka lah di kelas dengan memberi mereka motivasi dengan metode ya mungkin ceramah Pak, seperti itu. Baik. Dari skala 1 nih sampai 10, kira-kira di mana posisi Bapak saat ini? Wah, kalau di skala ya dari 1 sampai 10, jujur saja mungkin posisi saya baru sampai saat ini ada di posisi 5 gitu kan, karena memang jadi jumlah anak yang kasusnya terlambat masuk kelas itu dan malas mengikutnya itu jumlahnya cukup banyak Pak. Jadi sehingga mungkin posisi saat ini saya baru berada di posisi skala 5 barangkali Pak. Iya.
apa kekuatan yang dimiliki Bapak saat ini untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, sebagai dasar ya, kekuatan saya untuk mencapai tujuan yang tadi saya sampaikan, kebetulan saya di sini menjadi wali kelas di kelas ya. Jadi saya punya akses lebih lah barangkali untuk dapat berbicara dengan orang tua murid ya, sehingga saya bisa minta kerjasama gitu dari orang tua tersebut untuk mengawasi anak-anaknya lah di rumahnya, barangkali karena mungkin tidurnya kesiangan sehingga bisa diingatkan lah barangkali oleh orang tua siswa tersebut, barangkali gitu Pak. Baik, itu dari segi kekuatannya Pak. Sekarang bagaimana dari hambatan yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau hambatan sih mungkin pasti ada ya, setiap kegiatan pasti ada hambatan. Misalnya di sini yang saya rasakan banyak orang tua yang mengeluh Pak terkait jam masuk sekolah karena dianggapnya kepagian di sekolah kita. Karena di sekolah tetangga itu memang ada yang setengah jam lebih siang dari sekolah kita masuknya, sehingga ya memang kita dianggapnya kepagian gitu Pak. Nah, apa rencana Bapak untuk aksi ini? Untuk rencana mungkin yang pertama saya akan coba membentuk WhatsApp grup ya, WA grup dengan orang tua, kemudian meminta kerjasama ya dengan melalui WhatsApp grup itu saya akan meminta kerjasama untuk mengawasi anak-anak mereka yang di rumahnya barangkali tidur terlalu malam. Terus tidak hanya itu, terus saya juga akan mengundang para orang tua nih dalam membicarakannya di hadapan kepala sekolah, komite dan warga sekolah lainnya supaya kedisiplinan sekolah di sekolah kita meningkat barangkali Pak. Apa prioritas dari aksi tersebut Pak? Mungkin dari hal-hal yang tadi saya sampaikan ya terkait rencana yang saya proteskan lebih dulu, mungkin saya harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan komite untuk mengundang orang tua siswa untuk rapat dalam rangka ya tadi meningkatkan kedisiplinan di sekolah kita Pak. Nah, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi tadi Pak? Mungkin untuk rencana prioritas ukuran keberhasilannya yang pertama mungkin disetujui pertemuan rapat dengan orang tua kepala sekolah barangkali, kemudian antusias para orang tua yang hadir rapat nanti juga mungkin mudah-mudahan lebih banyak gitu Pak. Sekarang apa komitmen Bapak untuk rencana aksi tadi? Nah, untuk pelaksanaan rencana aksi, saya punya komitmen bahwa saya akan berusaha untuk meminta kesadaran dari para orang tua ya, karena pendidikan anak itu menurut saya ya tidak hanya di sekolah, tapi lebih banyak juga memang waktu itu pendidikan di lingkungan keluarga, sehingga para orang tua itu diharapkan mengawasi waktu tidur jam anak-anaknya lah dan membangunkan mereka pagi-pagi untuk pergi ke sekolah sehingga datang ke sekolah tepat waktu gitu Pak. Sekarang siapa yang dapat membantu Bapak menjaga komitmen tadi? Yang dapat membantu saya dalam menjaga komitmen yang barusan saya sampaikan, barangkali yang pertama tentu saja faktor utama orang tua ya Pak. Terus yang kedua dari muridnya itu sendiri barangkali, terus dari kepala sekolah juga dan mungkin dari warga sekolah lainnya di sekolah kita Pak. Nah, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak? Ya, saya berharap saya bisa melaksanakan rencana aksi tadi ya sesuai dengan rencana barangkali. Terus kemudian saya juga berharap ada sesi coaching lagi berikutnya setelah nanti rencana aksi yang akan saya laksanakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya bersedia Pak, silakan. Siap, terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu untuk coaching dengan saya. Terus saya mohon nanti ke depan juga ketika nanti saya butuh untuk di coaching lagi barangkali sama Pak Dondi, mudah-mudahan bersedia ya Pak. Terima kasih banyak Pak Dondi. Ya, sama-sama Pak. Saya pamit Pak Dondi ya. Assalamualaikum. Selamat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didin. Nah, Bapak tadi sudah melakukan coaching ya barusan. Sebelum penutupan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal pasca observasi.
Ya, pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin dikembangkan? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Kemudian juga bisa menggali potensi coaching dan menemukan solusinya. Baik ya, menurut saya coaching yang Bapak lakukan tadi sudah baik dan alur tirtanya sudah cukup baik dan Bapak sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pertanyaan terakhir ya Pak, ya kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan setelah melakukan kegiatan coaching ini? Saya akan lebih memperhatikan alur tirta lagi sehingga saya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi Pak ke depan. Baik ya. Demikian ya Pak Dondi, semoga kita bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi ya Pak. Terima kasih Pak Dondi. Ya Pak, terima kasih atas perhatiannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.